nggak seperti itu. Justru setelah itu Presiden Prabowo menandatangani banyak sekali kebijakan strategis dan program-program prioritas untuk anak-anak Indonesia atau untuk sumber daya manusia Indonesia ini. Yang pertama, makan bergizi gratis, ya. Sekarang jumlah penerima manfaatnya sudah lebih dari 8 juta orang. Kemudian jumlah dapurnya atau SPPG-nya sudah lebih dari 4.500 dan juga sudah menyerap tenaga kerja lebih kurang 85.000. Kemudian Presiden juga menandatangani cek kesehatan gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia, untuk 285 juta masyarakat. Ini program layanan kesehatan dengan penerima manfaat yang terbesar dalam sejarah Indonesia, termasuk untuk para pelajar kita, guru, karena kedua orang tua saya juga guru, akan mengupayakan dengan sebesar-besarnya gimana caranya untuk mensejahterakan guru, memperbaiki sekolah dan lain sebagainya. Itu kalau tidak salah pada bulan ke-5 atau 6 masa jabatan Presiden. Intinya Presiden ingin mengatakan di situ, kalau dari sisi anggaran kita sudah cukup besar, ya, sangat. Tetapi memang uang negara kita ini harusnya, menurut Presiden, harusnya lebih banyak uang negara ini. Makanya kalau kita perhatikan di selama lebih kurang 8 sampai 9 bulan pemerintahan Presiden Prabowo ini, itu sudah lebih dari 80 orang tersangka kasus korupsi yang besar. Kalau ke sekolah itu kadang-kadang suka bertanya, kenapa ya sampai usia 80 tahun Indonesia merdeka ini kok belum ada orang Indonesia yang jadi pemain Barcelona, yang jadi pemain Real Madrid. Kenapa bangsa lain sudah ada? Salah satunya kalau kita tarik, kita kaji lebih panjang lagi, salah satunya budaya hidup sehat, budaya menjaga kesehatan ini kita memang perlu ditingkatkan gitu loh. Nah, pada pekerjaan mana sih yang paling banyak orang miskinnya, ya kan? Kan petani. Nah sekarang untuk pertama kalinya cadangan beras kita sudah mencapai 4,2 juta ton. Ini yang pertama juga dalam sejarah. Belum pernah dalam sejarah Republik ini, nanti dicek aja di internet. Ya, itu betul. Kita punya cadangan beras sebesar ini. Ini sudah menjamin rasa aman bagi masyarakat, gitu kan? Kemudian Presiden juga dengan tegas minta kepada Panglima TNI, Polri yang main-main dengan harga beras segala macam itu tolong ditangkap. Sejatinya tujuan pembangunan nasional adalah manusia, maka penting untuk kita mengetahui dan membincang sejauh mana sebenarnya program dan kebijakan pemerintahan hari ini di era Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan penting rasanya untuk kita membaca alam berpikir dan perasaan Presiden kita pada saat ini. Hadir bersama kita Abangda Hariko. Apa kabar Bang? Makasih Mbak Ima, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Bang. Makasih Sinkos. Ya, Sinkos. Sinergi konstruktif. Sinergi konstruktif. Artinya saya mengundang Abangda hari ini sebagai tenaga ahli utama dari kantor komunikasi kepresidenan. Saya ingin membincang dan menyelami Bang. Pikiran dan perasaan Presiden yang mungkin dalam kurang lebih 1 tahun terakhir ini banyak pro dan kontra. Ya kan, penting untuk kita tahu langsung dari jubirnya. Baik. Bang, seperti yang tadi saya bilang, sejatinya kan tujuan pembangunan itu manusia. Dan Bapak Presiden Prabowo juga saya lihat punya komitmen besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Apa, sejauh mana Bang, keberpihakan Presiden atas hal ini di tengah kondisi stabilitas politik dan tantangan ekonomi yang begitu besar? Ya, makasih Mbak Ima. Jadi untuk memulai ini ada sebuah cerita. Jadi Mbak Ima, pada suatu hari Presiden kita Bapak Prabowo Subianto itu dikerumuni oleh anak-anak sekolah dasar. Jadi anak-anak SD ini bilang, Pak Prabowo tanda tangan dong di seragam kita, di topi kita. Pak Prabowo tersenyum waktu itu. Pak Prabowo tidak mau tanda tangan.
tidak boleh tanda tangan di topi dan baju. Apakah presiden tidak sayang sama anak-anak ini? Kan nggak seperti itu. Justru setelah itu Presiden Prabowo menandatangani banyak sekali kebijakan strategis dan program-program prioritas untuk anak-anak Indonesia atau untuk sumber daya manusia Indonesia ini. Yang pertama, makan bergizi gratis, ya. Sekarang jumlah penerima manfaatnya sudah lebih dari 8 juta orang. Kemudian jumlah dapurnya atau SPPG-nya sudah lebih dari 4.500 dan juga sudah menyerap tenaga kerja lebih kurang 85.000. Kemudian Presiden juga menandatangani cek kesehatan gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia, untuk 285 juta masyarakat. Ini program layanan kesehatan dengan penerima manfaat yang terbesar dalam sejarah Indonesia, termasuk untuk para pelajar kita. Jumlah penerima manfaatnya sudah 17,5 juta orang, akan terus bertambah. Kemudian Presiden juga menjalankan program prioritas, ada sekolah rakyat, ada sekolah Garuda, ada perbaikan sekolah, revitalisasi sekolah, ya. Kemudian juga ada digitalisasi pembelajaran, kemudian juga revitalisasi RSUD. Kemudian yang terbaru kemarin Presiden juga mengeluarkan Perpres 81 2025. Ini tunjangan untuk dokter spesialis dan dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, subspesialis untuk di daerah perbatasan, kepulauan, kemudian juga daerah yang terluar. Jadi ini program yang sangat serius, sangat komprehensif dan banyak lagi program-program yang lainnya. Intinya Presiden ingin anak-anak hari ini menjadi generasi emas. Nah, generasi emas itu seperti apa? Sederhana aja sebenarnya. Yang pertama, badannya sehat. Usianya bisa panjang, angka harapan hidupnya tinggi, ya. Kemudian dia cerdas, kemudian nanti dia berpendapatan tinggi. Nah, untuk itu semua anak-anak ini harus dicek kesehatannya. Nah, kira-kira begitu Mbak Ima. Intinya seluruh sumber daya manusia ini harus diberikan yang terbaik. Karena kita ini negara besar, kita 285 juta penduduk. Dan ini yang terbesar keempat di dunia. Ya, dari sekian banyak program yang dibuat, artinya memang secara implementasinya ini ada. Tapi ada beberapa pendapat yang berkembang bahwa kebijakan Bapak Prabowo ini hanyalah mengedepankan program-program yang populis, tapi tidak menyentuh akar persoalan. Karena sampai hari ini, Bang, banyak yang menganggap bahwa mutu pendidikan Indonesia kita masih rendah. Banyak sekolah-sekolah di pelosok yang secara infrastruktur dan kualitas gurunya pun masih menjadi tantangan. Dan layanan kesehatan yang berkualitas yang kemudian masih tidak menyentuh masyarakat menengah ke bawah. Layanan kesehatan berkualitas. Dan secara perekonomian juga ternyata tingkat pengangguran kita tertinggi nomor 2 di ASEAN. Bagaimana Bang melihat ini di antara seriusnya Presiden untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia, tapi secara fakta lapangan banyak persoalan seperti ini hingga dianggap ya itu program populis aja untuk merekrut atau hati masyarakat gitu. Gimana menurut pandangan Abang? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi cek kesehatan itu, cek kesehatan gratis itu kalau diuangkan itu dimulai dari ada yang 300.000, ada yang 600.000, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, bahkan ada yang 6 juta. Di beberapa fasilitas kesehatan. Sekarang cek kesehatan itu gratis, sekali lagi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan ini dipuji, diapresiasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Jadi kita mengubah pola pikir masyarakat dari yang ketika sakit baru ke puskesmas atau ke rumah sakit, sekarang ketika dia sehat, dia mengecek kesehatannya. Jadi kita ini kan salah satu yang sering kita obrolkan sehari-hari kan soal usia kan. Kita sering mengatakan, Mbak Ima selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Nah, panjang umur ini sampai berapa? Nah, sekarang ada pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar orang Indonesia usianya 1 tahun, 2 tahun, atau 20 tahun, atau 45 tahun, usianya ini bisa
80 tahun, 90 tahun atau bahkan 100 tahun. Ya, artinya angka harapan hidup Karena meningkat. angka harapan hidup kita masih antara 72 sampai 73. Baik. Salah satu caranya adalah dengan cek kesehatan gratis ini. Berdasarkan hasil cek kesehatan itulah dia akan menjalankan hidup mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Artinya jangan begadang, jangan merokok, jangan olahraga yang berat-berat, disesuaikanlah dengan kondisi tubuhnya. Nah, harapannya pertama di situ. Jadi ini bukan hanya populis tapi pemerataan. Nah, sama dengan masalah apa yang kita hadapi hari ini, kenapa kita harus melakukan ini, kan begitu. Ya. Jadi untuk kita ketahui setiap tahun itu ada lebih kurang 600.000, bahkan ada yang data yang menyebutkan 800.000 sumber daya manusia kita ini meninggal dunia karena penyakit kardiovaskular ini. Nanti dicek aja di grup WA-nya, kadang-kadang ada innalillahi wa inna ilaihi rajiun, orang meninggal gitu kan. Kemudian yang meninggal karena TBC itu lebih kurang 150.000 orang 125.000 orang setiap tahun. Jadi kira-kira setiap jam itu ada lebih kurang 83 orang Indonesia yang meninggal dunia karena penyakit kardiovaskular ini, kemudian juga penyakit TBC. Kemudian juga sama, kenapa harus makan bergizi gratis ya? Kan kita sama-sama melihat bagaimana tubuh anak-anak kita saat ini gitu kan, kondisi kesehatan anak-anak kita hari ini. Ya kalau ke sekolah itu kadang-kadang suka bertanya, kenapa ya sampai usia 80 tahun Indonesia merdeka ini kok belum ada orang Indonesia yang jadi pemain Barcelona, yang jadi pemain Real Madrid, kenapa bangsa lain sudah ada? Salah satunya kalau kita tarik, kita kaji lebih panjang lagi, salah satunya budaya hidup sehat, budaya menjaga kesehatan ini kita memang perlu ditingkatkan gitu loh. Nah, kita kalau tidak bisa, jadi gini, kita tidak bisa datang ke sekolah, kemudian misalnya gini, di depan kita ini ada 40 orang anak, kemudian Baik. kita bilang sama mereka, kalian ini calon generasi emas tahun 2045, nggak bisa. Kalau sekarang kita percaya diri mengatakan seperti itu. Karena MBG. Karena kita sudah memberikan cek kesehatan gratis, kemudian ada makan bergizi gratis, tadi yang Mbak Ima sebutkan tadi ya, revitalisasi sekolah. Ya. Nah, kemudian kita sudah memberikan sekolah Garuda dan berbagai macam program-program lainnya gitu loh. Misalnya kayak program perbaikan sekolah gitu ya. Sekolah di Indonesia ini yang rusak sedang, ringan dan berat itu totalnya 40%. Banyak sekali sekolah Ya, yang rusak betul, ini. betul, Ya. betul. Nah, sementara kemampuan anggaran kita tentu cukup terbatas, tetapi Presiden tetap ingin ini secepat-cepatnya diperbaiki. Maka untuk tahun 2025 kita sudah mulai merevitalisasi 10.440 sekolah sampai 11.000 sekolah. Itulah yang terus-menerus diulang-ulang oleh Presiden. Kalau tidak ada korupsi, kalau tidak ada kebocoran, sudah banyak sekolah yang harusnya bisa kita perbaiki. Cuma karena ada korupsi, makanya Presiden kan mengeluarkan Impres 1 tahun 2025 itu tentang efisiensi anggaran. Ya, Nah, betul. sehingga ini korupsi ini mengerikan sekali. Ini korupsi itu datanya sebelum Presiden menjabat atau dari tahun 2004 sampai tahun 2024, 2004 sampai 2024, 20 tahun itu ya. Itu KPK tuh menangani lebih kurang 1.700-an kasus korupsi. Ya. Nah, baik di pemerintahan daerah, baik di kementerian, lembaga, termasuk di desa, itu belum termasuk korupsi yang ditangani oleh kejaksaan maupun kepolisian. Jadi korupsi ini memang penyakit yang harus betul-betul dibabat, diberantas. Karena kalau tidak ya program-program seperti perbaikan sekolah, layanan kesehatan, itu segala macam bisa terhambat. Oke, baik. Saya mau masuk ke pendidikan, Bang, ke sekolah Baik. tadi. Bahwa dari 20% anggaran APBN yang diperuntukkan untuk pendidikan ditotalkan kurang lebih tahun 2025 itu 724 sekian triliun. Nah, ini harusnya untuk pendidikan. Tapi ternyata belum cukup rasa-rasanya. Ada
baru diketahui akhir-akhir ini ternyata anggaran pendidikan ini tidak sepenuhnya diperuntukkan untuk pendidikan. Ada juga untuk sekolah-sekolah kedinasan yang pada hal ini sebenarnya tidak terlalu masuk pada apa yang seharusnya ditujukan. Kemudian yang kedua, Bang, publik hari ini meragukan bagaimana negara ini berpihak pada peningkatan kualitas dan mutu pendidikan melalui pernyataan Ibu Sri Mulyani, Menkyu terakhir, yang mempertanyakan apakah untuk menaikkan gaji guru ini harus semuanya dari uang negara. Nah, ini kemudian dipertanyakan seserius apa Presiden untuk memperbaiki kualitas dan mutu pendidikan. Salah satunya adalah untuk kesejahteraan guru. Di situ, Bang. Jadi untuk guru, ini untuk pertama kalinya dalam sejarah juga, itu Presiden memerintahkan agar tunjangan untuk guru ASN itu langsung ditransfer kepada para guru. Kemudian Presiden memang sangat ingin mensejahterakan para guru, punya komitmen yang besar untuk mensejahterakan para guru, seperti yang kita lihat pada Hari Guru itu kan, saya lupa hari guru atau hari pendidikan. Intinya hari pendidikan. Intinya Presiden sempat keluar air mata di situ. Dia menyampaikan saya punya hubungan emosional dengan para guru karena kedua orang tua saya juga guru, akan mengupayakan dengan sebesar-besarnya gimana caranya untuk mensejahterakan guru, memperbaiki sekolah dan lain sebagainya. Itu kalau tidak salah pada bulan ke-5 atau 6 masa jabatan Presiden. Intinya Presiden ingin mengatakan di situ, kalau dari sisi anggaran kita sudah cukup besar, tetapi memang keuangan uang negara kita ini harusnya, menurut Presiden, harusnya lebih banyak uang negara ini. Makanya kalau kita perhatikan di selama lebih kurang 8 sampai 9 bulan pemerintahan Presiden Prabowo ini, itu sudah lebih dari 80 orang tersangka kasus korupsi yang besar-besar. Bahkan ada nama-nama yang selama ini dianggap oleh publik tidak tersentuh oleh hukum, kemudian hari ini menjadi sama di mata hukum. Bahkan kasus-kasus yang menurut publik itu tidak mungkin diungkap, bahkan pada hari ini pun kita sudah sama-sama mendengar kan kasus apa, siapa yang bermasalah. Ini semuanya akan kalau bahasa mudahnya akan dibabat habis oleh Presiden. Bahkan Presiden sudah mewanti-wanti karena memang karena ulah-ulah, kalau Presiden membahasakannya sedikit agak mudah bahasanya biar masyarakat paham. Presiden bilang para maling-maling ini, dia bilang bersihkan dirimu sebelum masyarakat yang membersihkan kita. Jadi karena kasus korupsi kemudian pemborosan ini, sehingga yang menjadi korban sebetulnya masyarakat itu sendiri. Nah, itu yang disampaikan oleh Presiden. Dari perjalanan dinas seharusnya kita bisa hemat sekitar 3-4 triliun. Kalau untuk perbaikan sekolah ini akan luar biasa dampaknya. Tapi kemarin anggaran pendidikan sepertinya diefisiensikan juga tuh. Tidak ada. Nah, intinya untuk pendidikan itu tidak ada efisiensi. Itulah yang kemarin bahayanya disinformasi itu. Sehingga justru kami sangat menyayangkan ketika dalam salah satu tuntutan dari Indonesia Gelap itu, kami heran juga kenapa ada tuntutan untuk mencabut Impres 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran untuk pemerintah pusat maupun daerah, APBN maupun APBD. Padahal kan itu yang selama ini diminta oleh masyarakat, ya kan? Ya termasuk kami di kantor komunikasi kepresidenan terkait dengan apapun lah, perjalanan dinas sudah sangat-sangat dikurangi. Sekarang kalau keluar negeri izinnya sangat ketat, hal-hal yang sudah tidak penting sudah banyak sekali yang tidak dilakukan, dan penghematannya sudah sangat-sangat luar biasa. Dan akan terus dilakukan efisiensi. Dan saya mau lanjut lagi nih Bang, persoalan kita kesejahteraan. Artinya kalau kita ngomongin indeks pembangunan manusia, Indonesia memang meningkat. Tapi ternyata kalau kita melihat di tingkat ASEAN, Indonesia tuh nomor 6. Persoalan yang paling utama ini bicara tentang kesejahteraan. Bicara kesejahteraan ini bergantung dua hal tadi juga, kesehatan dan pendidikan. Kesehatan, pendidikan, kebahagiaan. Ya, dan kebahagiaan, betul. Nah, saat ini persoalan lapangan kerja.
Indonesia tadi nomor 2, lapangan kerja kita sedang bermasalah. Tapi di sisi lain, Presiden dalam pidatonya selalu optimis menyampaikan berdasarkan laporan BPS, angka kemiskinan kita menurun. Bagaimana negara, Presiden sebagai kepala negara ini melihat korelasi antara angka kemiskinan yang dinyatakan menurun dengan realita kesejahteraan masyarakat yang saat ini menghadapi tantangan yang sangat besar, Bang? Iya, kita sama-sama tahu kalau situasi global Iya. tidak menentu hari ini ya. Ada perang, kemudian ada masalah iklim dan lain sebagainya. Tapi di tengah kondisi yang tidak menentu ini, jadi ketika Presiden Prabowo itu dilantik, jadi ketika Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, itu jumlah orang miskin itu kalau tidak salah 24,06 juta orang. Baik. Nah, kemudian setelah 9 bulan Pak Prabowo menjadi presiden itu berkurang menjadi 23,85 juta orang. Ya, nanti dicek lagi datanya. Jadi intinya terjadi penurunan sebesar 0,21 juta. Ya, 0,21 juta. betul. Sudah berkurang ini kemiskinan. Kemudian ketika Presiden Prabowo itu dilantik, jumlah saudara-saudara kita yang mengalami kemiskinan ekstrim itu 2,78 juta orang. Nah, setelah 9 bulan Pak Prabowo menjadi presiden, itu jumlah saudara-saudara kita yang miskin ekstrim itu 2,30 juta orang. 2,30 juta orang. 2,30 juta orang. Artinya berkurang 0,40 juta orang. Nah, ini kan baru-baru presiden menjabat di saat semua program ini masih berjalan. Nah, sekarang program-program untuk pengentasan kemiskinan ini sudah mulai berjalan. Misalnya sekolah rakyat, ya. Cara pertama kan untuk mengatasi kemiskinan ini kan dimulai dari data dulu. Ya, makanya Presiden memerintahkan semua kementerian, lembaga hilangkan egonya. Ini berhasil. Ego-ego sudah hilang, semuanya mengumpulkan data namanya data sen. Ini untuk pertama kali loh, sejak Indonesia merdeka kita punya namanya data sen. Data sosial ekonomi nasional. Data tunggal sosial ekonomi nasional. Ini data inilah yang akan menjadi rujukan semua kebijakan. Nah, dari situ sekarang kita sudah memulai sekolah rakyat. Sudah diluncurkan kemarin 100 sekolah rakyat dengan lebih kurang ada 9.700 muridnya. Ya. Nah, sekolah rakyat ini cara keren, cara terbaik untuk mengatasi kemiskinan ekstrim ini. Karena murid-murid dari sekolah rakyat ini adalah orang-orang dari desil 1 atau ini yang paling ekstrim, yang paling ekstrim itu. Nah, ini pun anak-anaknya di sekolahnya itu diasramakan, ya. Baik. Dididik segala hal, kemudian 24 jam pendidikannya bagus. Jadi dari hal-hal yang tidak terbayangkan oleh mereka, dari teman-teman yang mengalami kemiskinan ini disekolahkan. Jadi tidak lagi sekadar bansos tetap, perlinsos tetap, tetapi juga anak-anaknya ini juga harus mendapatkan pendidikan yang baik. Kemudian diluncurkan juga 80.000 koperasi desa merah putih. Ya, termasuk makan bergizi tadi. Makan bergizi itu cukup meringankan orang tua banyak sekali. Ya, ini begini. Kenapa harus cek kesehatan gratis kan begitu? Ya. Begini Mbak Ima. Saya waktu masih di rumah, saya di rumah itu sampai SD saja. Orang tua itu sering ngomong, nak kalau papamu sakit, nanti mama juga akan jaga. Artinya mama nggak kerja juga. Ya. Kalau papamu sakit sampai 2 minggu, pendapatan dia berkurang, pendapatan mama juga berkurang. Ini potensi. Jadi kalau orang sakit itu produktivitasnya banyak berkurang. Banyak sekali yang kekurangan-kekurangan seperti itu yang kita dapatkan. Nah, cek kesehatan gratis ini kan sebetulnya pencegahan. Karena kalau sudah terjadi, nah ini sangat mengurangi produktivitas orang. Ya. Makanya memang apa hubungannya cek kesehatan gratis dengan tercapainya cita-cita orang? Apa hubungannya cek kesehatan gratis dengan kebahagiaan orang?
Apa hubungannya cek kesehatan gratis dengan kemiskinan? Banyak sekali hubungannya. Karena begitu orang sudah, misalnya nih, mohon maaf nih, SD, SMP, begitu SMA udah cuci darah. Kayak sekarang tuh yang banyak anak-anak yang diabetes dan lain sebagainya, udah kehilangan produktivitas. Nah ini yang kenapa sejak dini itu. Jadi begitu jadi kayak MBG itu untuk ibu hamil, untuk ibu menyusui, untuk balita, untuk pelajar. Kalau cek kesehatan gratis untuk anak yang baru lahir sekalipun sudah bisa. Jadi sejak dini. Kalau sejak dini kita tahu, maka kita bisa cegah semua hal itu. Ya. Ini pendekatan modernnya tuh gini maksudnya. Ada yang mengatakan gini. Kalau informasi tentang kesehatan itu diketahui oleh seluruh masyarakat, itu bisa jadi pasien rumah sakit berkurang. Ya. Iya kan? Betul. Karena saya aja nih, terus terang, saya sudah usia 42. Bahkan saya ada sesuatu yang sering saya minum, saya baru tahu kalau minuman itu berbahaya karena gulanya tinggi sekali. Ya. Baru saya tahu sekarang. Karena mungkin bacanya buku-buku sosial, politik jarang baca info kesehatan. Iya. Betul. Saya banyak yang saya baru tahu kalau makanan ini ternyata sudah melewati prosedur mengolah kalau masuk ke dalam perut saya. Ini nggak bagus buat. Nah, sekarang hal itu diajarkan sejak dini kepada Baik. anak-anak kita. Ya, katakanlah. Itu maksudnya menjaga SDM itu. Ya, katakanlah kesehatan terpenuhi, gizi terpenuhi. Saya mau masuk ke persoalan lapangan pekerjaan tadi itu. Bagaimana program dan kebijakan Bapak Presiden untuk menjamin lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia? Karena demografi kita ini cukup tinggi, Bang. 2035 kita masuk bonus demografi nih. Ya. Persoalan lapangan pekerjaan ini menjadi soal yang cukup serius. Bagaimana Bapak Presiden mengantisipasi hal ini? Ya, lapangan pekerjaan tumbuh. Ya. Kalau kita bandingkan antara PHK dengan lapangan pekerjaan tumbuh. Cuma Bagaimana melihatnya? Iya, jadi begini, mengenai data tadi kan orang sering membanding-bandingkan kita mau data BPS atau data Bank Dunia kan begitu. Iya. Nah ini kan kita sudah sama-sama paham ini, ya kan. Bank Dunia itu sendiri menyarankan agar seluruh negara di dunia ini menggunakan data lokalnya masing-masing. Jadi data BPS. Jadi gini, perumpamannya begini, gampangnya gimana ya. Jadi kalau Bank Dunia itu semacam hakim internasional, kira-kira begitulah. Ya, standar global. Standar global. Ya. Kalau BPS itu dia hakim lokal yang betul-betul mengetahui keseharian masyarakat di situ. Sehingga begitu dia membuat data itu betul-betul pengecekan dari rumah ke rumah dan kebiasaan masyarakat. Tidak seperti Bank Dunia yang standarnya untuk pemeringkatan. Nah, makanya untuk berbagai kebijakan itu disarankan untuk menggunakan data BPS. Itu bukan hanya Indonesia, seluruh negara disarankan untuk menggunakan datanya masing-masing. Nah, kita kembali lagi ke yang tadi. Ini kan semuanya berbagai program itu melahirkan lapangan pekerjaan. Ya. Tapi sekali lagi yang paling penting adalah tentang bagaimana menjaga keamanan dan kestabilan ini. Ini bukan masalah sederhana. Baik, harus berkelanjutan. Iya. Saya pikir Mbak Ima, karena Mbak Ima dari Maluku sudah sangat memahami lah. Ketika terjadi ketidakamanan, ketidakstabilan, maka lapangan kerja juga susah. Baik. Nah, menjaga keamanan di negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia tentu tidak seperti menjaga keamanan di negara yang penduduknya 7 juta orang. Menjaga keamanan di negara dengan 17.500 pulau ya, 514 kota kabupaten tentu tidak sederhana. Nah, situasi inilah fondasinya yang sudah sukses dibangun oleh Presiden. Semua tokoh sudah bersatu, sudah solid. Nah, sekarang kita sudah mulai melihat kan hari ini capaian-capaiannya.
Misalnya kita lihat dulu pada pada pekerjaan mana sih yang paling banyak orang miskinnya, ya kan? Kan petani. Nah sekarang untuk pertama kalinya cadangan beras kita sudah mencapai 4,2 juta ton. Ini yang pertama juga dalam sejarah. Belum pernah dalam sejarah Republik ini, nanti dicek aja di internet. Iya, itu betul. Kita punya cadangan beras sebesar ini. Ini sudah menjamin rasa aman bagi masyarakat, gitu kan? Kemudian Presiden juga dengan tegas minta kepada Panglima TNI, Polri yang main-main dengan harga beras segala macam itu tolong ditangkap. Kemudian untuk sekarang juga akses terhadap pupuk itu juga semakin mudah. Nah sekarang harga gabah ini juga sudah menguntungkan petani, ya kan? 6.500 bahkan ada yang di atasnya. Jadi ini upaya-upaya Presiden seperti pemutihan utang UMKM, kemudian menaikkan upah minimum nasional 6,5% pada tahun 2025, kemudian keberpihakan yang sangat tegas terhadap para petani, nelayan, pekebun. Ini memang tidak mudah. Tentu ada hal-hal yang baru dipahami oleh kita semua. Oh ternyata arahnya ke sini. Oh ternyata arahnya ke sini. Begitu. Korelasinya dengan terbukanya lapangan pekerjaan, saya pengen masuk lebih dalam ke situ, Bang. Ya. Dengan segala hal yang tadi sudah Makan disampaikan. bergizi, kita lihat dari makan bergizi gratis dulu ya. Ya. Dari makan bergizi gratis itu, dari setiap dapur itu melahirkan melahirkan tenaga kerja baru, menambah tenaga kerja baru untuk dapurnya saja antara 47 sampai 50 orang. Iya. Ya. Itu belum nanti keterlibatan UMKM, keterlibatan para peternak, pekebun, supplier untuk menyuplai makanan ke situ, kan? Kemudian kalau sekarang penerima manfaatnya sudah mencapai 8 juta orang. Ini termasuk yang tercepat dalam sejarah makan bergizi gratis di berbagai belahan dunia. Karena dunia lain untuk mencapai 8 juta itu gak mudah loh. Kan kita belum pernah ada nih program seperti ini. Pak, kalkulasinya real segitu? Iya, setiap hari sekarang 8 juta orang menerima makan bergizi gratis. Ya kan? Kan belum pernah ada Ya. program seperti ini. Nah, itu juga sudah meringankan beban dari lebih kurang kalau 8 juta itu punya orang tua, artinya kan antara 14 sampai 16 juta orang tua. Itu baru dari satu dapur 50, kemudian keterlibatan UMKM dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau sekarang sudah ada sekitar hampir 4.500 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Itu melahirkan lapangan pekerjaan. Ya kan? Kemudian kemarin Presiden juga meresmikan pabrik baterai listrik berbasis nikel yang terintegrasi. Ini yang pertama di dunia, yang terbesar juga. Itu juga melahirkan lapangan pekerjaan. Kemudian berbagai program revitalisasi sekolah juga melahirkan lapangan pekerjaan. Ya. Jadi kemudian juga dari Kementerian Pekerjaan Migran juga membuka pikiran anak bangsa ini. Ternyata kita juga bisa bekerja di luar negeri dan lain sebagainya. Situasi kondusif hari ini. Dan pertumbuhan ekonomi kita juga 5,12%. Ya, di atas dari target Ya, katanya. dan yang paling menarik adalah nilai tukar petani sekarang juga naik. Ya. Ya, nah situasi ini sampailah kita pada 80 tahun kemerdekaan ini, situasinya sudah menurut kami sudah sangat kondusif. Justru setelah 17 Agustus kita akan lebih berlari karena para elit politik sudah cukup solid ya. Ya. Kemudian juga ditunjang kemarin dengan adanya retreat Kabinet Merah Putih, Ya. retreat para kepala daerah. Nah, ini menarik, Bang. Kedepannya kita bisa. Menariknya ini Balik, ya. elit politik mulai kompak. Jadi ini pro dan kontra sebenarnya kalau kita berbicara demokrasi. Ya kan? Apakah maksud dari keamanan tadi itu termasuk stabilitas politik? Dan rasa-rasanya presiden menginginkan stabilitas politik di negara ini.
Tapi cenderung mendapatkan kritik juga dari masyarakat yang terkesan presiden ini seringkali memperlihatkan sikap yang anti demokrasi, yang ketika ada kritik masuk selalu ditanggapi dengan sarkasme gitu kan beberapa terakhir gitu. Bagaimana menurut Abang sebenarnya presiden apakah seperti itu ataukah memang apa sebenarnya Bang yang dalam alam berpikirnya Bapak Presiden setiap menanggapi kritik-kritik dari netizen gitu, demonstrasi, Ya, Indonesia gelap dan lain ya. sebagainya. Presiden kita ya Pak Prabowo Subianto orang yang menjalani segala prosedur demokrasi ini dengan tertib ya. Baik. Arti- Tertib yang gimana itu? Ya, artinya beliau seorang mantan petinggi militer, Baik. mendirikan partai politik. Ya. Kemudian dari partai politik itu lahirlah para pemimpin-pemimpin. Kemudian ketika kalah dalam pemilihan presiden, ikut lagi. Kalah dalam pemilihan presiden, ikut lagi. Ya. Sampai pada hari ini terpilih. Ya. Jadi selama lebih kurang 28 tahun, mungkin udah panjang lah lebih dari itu, Pak Prabowo berpolitik. Tidak pernah ada satupun orang yang menghina dia, mau dibilang pincang kek, mau dibilang binatang kek, mau dibilang sebutan apapun, tidak ada satupun yang hari ini di penjara. Nah, bahkan orang-orang yang menghina mantan presiden sebelumnya justru hari ini dibebaskan oleh Pak Prabowo. Ya, banyak sekali orang-orang yang dibebaskan, diberikan dibebaskan oleh Pak Prabowo karena kesalahan-kesalahan mengkritik. Ya kan, ada kalau kita lihat data itu ada 1000 berapa sekian itu. Ya, 1175. Ya, tidak ada sama sekali sikap anti kritik itu. Ya kan, banyak kritikan-kritikan dari masyarakat ya. Misalnya yang paling gampangnya itu waktu akhir tahun itu tentang PPN. Ya. Nah, Presiden PPN 12%. PPN 12%, ya, kenaikan 1% dari 11 ke 12. Seharusnya itu kan berdasarkan undang-undang dinaikkan, tapi Presiden hanya menaikkan untuk barang dan jasa yang mewah. Ya, baik. Kemudian ketika ada masukan dari masyarakat terkait pulau di Sumatera Utara, ada dialektika antara pemerintah Sumatera Utara dan pemerintah Aceh. Dialektika itu berhasil diselesaikan dengan baik. Ketika ada komplain tentang masalah LPG juga diselesaikan dengan baik. Kemudian ada masalah di pertambangan ya di Papua itu juga diselesaikan dengan baik. Tapi presiden itu mendengar, tetapi prinsipnya juga kuat. Ya, tapi kalau mengkritik program makan bergizi gratis, di sini kurang ini, di sini kurang ini boleh. Tetapi kalau misalnya mengkritik cek kesehatan gratis, di sini pelayanannya kok begini, itu boleh. Tetapi kalau mencoba-coba untuk membatalkan, ya jangan coba-coba. Ini program yang memang untuk seluruh rakyat Indonesia. Ya. Nah, kayak swasembada pangan, sekolah rakyat. Ya. Kita misalnya mengkritik sekolah rakyat sangat boleh, ya kan? Karena Presiden Prabowo orang yang paling keras mengkritik pemerintah itu kan sesungguhnya bisa jadi dia sangat mencintai pemerintah, ya kan? Kita bisa lihatlah hari ini ya sifat pemaaf dari presiden itu justru orang-orang yang hari ini banyak di kabinet Pak Prabowo itu ada beberapa orang yang pernah mengkritik dengan sangat keras apa segala macam, itu hal-hal yang sudah selesai. Jadi levelnya sudah terlalu tinggi lah ya, maksudnya kalau hanya kritikan-kritikan yang misalnya menghina apa segala macam, mengkritik kebijakan. Nah, jadi kalau kita ingin mencoba untuk melihat isi hati dari presiden ini, prinsip-prinsipnya ya, salah satunya adalah Presiden Prabowo itu kalau kita mencoba mendalami ya, kita mencoba nih. Ya. Jadi Presiden Prabowo itu menempatkan kepentingan nasional itu jauh sekali di atas kepentingan dirinya secara pribadi. Ya. Ya. Ada beberapa hal yang bisa menjelaskan itu. Baik.
Yang pertama, dia sampaikan kepada seluruh anggota Kabinet Merah Putih, jangan setia terhadap Prabowo Subianto, tapi setialah terhadap bangsa dan negara. Pernah nggak kita mendengar ungkapan seperti itu? Jarang sekali para pemimpin yang mengatakan seperti itu. Ya. Jadi setialah terhadap bangsa dan negara, bukan setia terhadap Pak Prabowo Subianto. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah mendengar wawancara Pak Prabowo langsung ketika ditanya, Pak Prabowo, itu ada ucapan terima kasih dari para pelajar untuk Pak Prabowo. Terima kasih Pak Prabowo sudah ada makan bergizi gratis. Baik. Langsung Presiden mukanya berubah waktu itu. Dia bilang, loh kok terima kasih ke saya? Itu kan memang tugas saya. Langsung dia mengatakan kepada ibu dan para bapak guru, tolong para murid-murid SD ini tidak usah dibuat-buat video ucapan terima kasih kepada saya. Ya. Karena itu memang sudah tugas dari Presiden. Nah yang ketiga, bagaimana karakter dia. Pernah juga dalam satu acara dia dielu-elukan seperti itu. Prabowo. Ketika acara inti, Presiden mengatakan, saya tidak nyaman dielu-elukan seperti ini. Baik. Karena saya bukan pahlawan. Siapa yang disebut dengan pahlawan? Presiden langsung menegaskan, itu para orang-orang yang punya makam tapi tidak ada namanya, alias pahlawan tanpa nama. Jadi ada jutaan pahlawan yang meninggal dunia demi bisa berkibarnya bendera merah putih ini. Itulah pahlawan-pahlawan yang sesungguhnya. Jadi dia tidak menonjolkan dirinya tapi lebih kepada itu tadi, kepentingan nasional itu tadi. Sama kayak tadi yang saya ceritakan di awal. Ya. Kalau dia ingin dikenang, bisa saja ketika para siswa SD, Pak ini topi saya tanda tangan, dia akan tanda tangan. Oke. Tapi kan itu nggak substansi. Jadi intinya Presiden mengajak kita ini berpikir bernegara yang benar, bahwa kesetiaan itu bukan terhadap Prabowo, tapi kesetiaan yang benar itu adalah kesetiaan terhadap bangsa dan negara. Baik. Jadi sekali lagi Presiden meluruskan cara berpikir kita ini. Jadi menurut Presiden, kesetiaan itu bukan terhadap diri Prabowo Subianto, tapi kesetiaan itu terhadap bangsa dan negara, karena usia manusia ini terbatas, sementara usia negara panjang. Baik Bang. Gitu kira-kira. Terakhir Bang, ini sebelum ditutup ya. Ya. Pada awal dilantik, Presiden Prabowo punya komitmen tentang Kabinet Zaken. Ya. Sudah 1 tahun berjalan nih kurang lebih pemerintahan Prabowo Subianto ke depan. Artinya untuk melanjutkan dan menjalankan apa yang tadi Abang sampaikan terkait niat dan nasionalismenya Bapak Presiden terhadap negara ini tentu membutuhkan para pembantu yang profesional dan bisa bekerja, mampu membaca apa yang diinginkan oleh Presiden. Nah, saya ingin tahu ke depannya apakah menteri-menteri yang mungkin saat ini banyak bermasalah melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai, menimbulkan banyak kontroversi, itu akan diganti oleh Presiden dan Presiden berani mempertaruhkan kepentingan nasional di atas kepentingan politik pragmatis. Terakhir Bang. Ya, mengenai pergantian kabinet, Ya. pergantian menteri, itu hak prerogatif dari Presiden. Ya, betul. Kami dari kantor komunikasi kepresidenan memang tidak bisa menilai kinerja kementerian. Namun sejauh ini seperti yang disampaikan oleh Presiden merasa puas dengan kinerja Kabinet Merah Putih, puas dengan kekompakan Kabinet Merah Putih. Menurut beliau para menteri ini sudah bekerja dengan sangat baik, karena sekali lagi kita punya keterbatasan dan Presiden mempunyai data-data yang cukup lengkap untuk menilai kinerja dari ibu dan bapak kita para menteri ini. Baik. Tapi jelas sekali tersirat dari yang disampaikan oleh Presiden itu, Presiden tidak ingin orang-orang yang dipilihnya ini korupsi, sehingga membuat masyarakat itu kecewa. Ya. Presiden tidak ingin ibu bapak kita, anggota Kabinet Merah Putih yang dipilih oleh Presiden ini kemudian melukai perasaan masyarakat. Baik. Memang tantangan kita banyak ya. Ya. Artinya dalam 9 bulan ini
dia dalam 9 bulan ini dari banyaknya pencapaian tentu juga sangat dibutuhkan kritik, saran, dan justru sangat dibutuhkan. Sekali lagi orang yang mengkritik itu sesungguhnya sangat mencintai negara kita ini. Ya, siap, betul. Bahkan kita mengatakan kritik itu berpahala sebetulnya. Ya. Karena kalau Semoga itu betul ya Bang ya. iya, karena dengan kritik itu kan ada perbaikan. Ya, setuju. Dan Mbak Ima kan lihat sendiri kan. Tadi kan Mbak Ima sempat nyinggung. Pak Prabowo kan sangat lugas kan ketika berpidato itu kan. Dengan bahasa yang sangat mudah dipahami oleh masyarakat. Kadang candaan-candaannya juga sangat membumi. Namun kita sekali lagi harus sama-sama mewaspadai yang namanya disinformasi, fitnah, dan kebencian. Karena DFK ini sama dengan kita menuangkan racun ke sumur. Memang sumur itu nggak kelihatan berubah airnya, tapi begitu diminum banyak yang sakit bahkan meninggal dunia. Begitu Mbak Ima. Terima kasih Abang Dah. Makasih Mbak Ima. Titip salam buat Bapak Presiden, jaga kesehatan. Semoga apa yang dibincangkan pada hari ini dengan Bang Riko itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat dan menjadi satu pemahaman yang mendalam tentang bagaimana Presiden saat ini mementingkan kepentingan nasional di atas segala-galanya. Terima kasih Bang. Makasih Mbak Ima.